Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat datang para mahasiswa baru dari program magister maupun program doktor. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya diberikan kesempatan ya, meskipun bukan pejabat program studi. Jadi alhamdulillah di pasca sarjana ini, di sekolah pasca sarjana UIK ini memberikan bagi saya pribadi ya sebagai profesi pustakawan, memberikan banyak keistimewaan dan keutamaan. Jika dibandingkan dengan apa yang saya ketahui atau saya kenal di beberapa kampus swasta. Mungkin kalau negeri agak susah ya untuk dibandingkan karena beda secara modal dasarnya juga beda ya. Nah, jadi di Ibnu Khaldun ini itu ada dua perpustakaan. Nanti saya mohon izin juga sedikit menjelaskan meskipun nggak ada di slide beberapa hal yang terkait dengan literasi ya untuk membantu proses belajar dan penyelesaian penelitian. Tadi sudah disampaikan kita punya catur dharma atau yang secara umum di perguruan tinggi tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di banyak tempat perpustakaan itu dianaktirikan. Ya, mungkin yang sudah di sini kan sudah lulus S1 ya semua, sudah lulus S1 dan ada juga yang lulus S2. Saya agak curiga, ada yang mungkin gak akrab dengan perpustakaan saat kuliah S2 dan S1-nya. Betul ya? Ada yang gak akrab. Karena pengalaman dari yang sudah-sudah masuk ke perpustakaan itu masih banyak tanya-tanya seperti orang baru, ya. Padahal di perpustakaan itu ada sistem yang terstandar, standarnya internasional, ya, penomoran buku, sistem klasifikasi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang basic untuk pemustaka itu istilah untuk pengguna atau user, itu harusnya sudah familiar, sudah akrab. Nah, oleh karenanya jangan sampai Bapak Ibu sekalian di sini sudah mau lulus tapi belum pernah ke perpustakaan. Dan itu masih terjadi sampai 2 hari yang lalu. Ada mahasiswa yang ingin mengerjakan tesis. Dia baru datang ke perpustakaan itu pun tidak sengaja. Nah, kenapa saya tahu tidak sengaja? Karena temannya yang bilang. Temannya lagi mengerjakan tesis, dia manggil sahabatnya itu, janjian ketemu di mana? Di perpustakaan aja. Dia masih cari-cari. Perpustakaan di mana ya? Terus pas masuk celingak-celinguk, tanya-tanya, ya. Saya pikir ini teman main aja, ya, pengen diajak ketemu di perpustakaan supaya nyaman sambil mengerjakan tesis. Tapi ternyata pertanyaan dia, Pak, di sini bisa ngerjain tesis ya Pak? Saya tanya balik, emangnya Mbak mahasiswa mana? Saya mahasiswa sini Pak. Semester berapa? Semester 3 mau ngerjain tesis. Alhamdulillah ya, karena itu nggak lebih parah dari orang yang cuma datang minta bebas pustaka. Ada yang nyari perpustakaan, tapi ini karena kasusnya sebagian besar karena ini kita sebutnya mahasiswa COVID. Memang nggak pernah datang ke kampus, jadi nggak tahu perpustakaan di mana. Jadi mudah-mudahan yang di sini tidak mengulangi para pendahulu yang kurang baik. Para pendahulu yang kurang baik. Jadi ini foto yang ditampilkan di layar ini adalah proses pengenalan ya. Proses pengenalan atau kunjungan perpustakaan yang sampai saat ini kurang berjalan mulus karena berbagai faktor, tapi mungkin nggak saya ceritakan semua ya. Setiap pekerjaan kan ada masalah ya. Setiap pekerjaan ada masalah dan masalah itu yang harus diselesaikan oleh orang yang bekerja. Nah, di sini ada foto mahasiswanya
Prof. Imas nih. Jadi ada mahasiswa MPAI dan saya ucapkan terima kasih secara khusus untuk mahasiswa MPAI yang hampir selalu setiap semester atau setiap tahun paling tidak itu kunjungan secara berjamaah. Ya, sekelas datang biasanya yang mau menyusun tesis atau mahasiswa yang baru yang lokasinya nggak dekat. Kalau sekarang kan kayaknya banyak yang jauh ya karena sebagiannya online. Itu datang bersama-sama, kemudian minta dijelaskan pemanfaatan perpustakaan dan terkait dengan strategi penelusuran. Ya, mudah-mudahan nanti setiap kelas bisa atur jadwal, ya bisa janjian dengan perpustakaan untuk bisa kunjungan dan diskusi. Kenapa harus diskusi dengan pustakawan dan kenapa harus ke perpustakaan? Karena setiap tesis dan disertasi bab 2-nya itu apa bab 2-nya? Landasan teori dan tinjauan pustaka atau kajian pustaka gitu ya. Jadi kalau nggak ke perpustakaan berarti dia nggak meninjau apa-apa. Atau tinjauannya diganti tinjauan ChatGPT sekarang ya. Cuma lihat Oke Google terus tanya-tanya udah dapat katanya. Nah, itu kurang afdol ya dan mungkin kurang berkah juga. Ini ada profil perpustakaan pasca sarjana, ada nomor HP yang aktif di WA, Telegramnya kurang aktif. Jadi bisa dicatat untuk teman-teman mahasiswa. Kemudian ada email, ada katalog online. Untuk lihat koleksi buku kita bisa di gadget masing-masing, bisa dari rumah. Cuma pelayanannya masih tetap harus tatap muka. Artinya gini, ya di sini kita ada katalog online. Bapak Ibu sekalian bisa searching buku yang tersedia di perpustakaan. Nanti setelah searching misalkan cari buku Mukadimah ya. Alhamdulillah Mukadimah tersedia. Jadi yang nggak punya atau nggak mampu beli dan nggak bisa bahasa Arab bahasa Inggris itu bisa datang ke perpustakaan karena kita sediakan atau ada saya lupa ada 7 kalau nggak salah 7 eksemplar buku Ibnu Khaldun ya. Kalau beli 215.000 sih saya. Jadi bisa searching dulu di katalog online kita menggunakan software Slim dari yang dikembangkan Kemdikbud. Nama bukunya, maaf bukan nama bukunya, keywordnya, ya searching menggunakan keyword atau nama penulis. Ya, misalkan kita buka kemudian kita ketikkan nama Henry Tanjung, nah, insya Allah nanti keluar tuh buku-buku beliau yang katanya udah nggak banyak di peredaran, tapi masih bisa baca di perpustakaan insya Allah. Dan kalau perpustakaan pasanya berdiri 600 tahun, insya Allah nanti tetap bisa dibaca juga 600 tahun. Buku Pak Kiai Didin juga ada dan hampir semua dosen kalau nulis buku, alhamdulillah baik-baik semua dosennya. Jadi ngasih ke perpus. Kalaupun nggak ngasih akan mensupport, mendorong supaya mengajukan untuk dibeli. Tentu saja dibelinya juga dengan uang dari pasca ya. Jadi saya nggak ngeluarin uang sama sekali. Alhamdulillah. Itu terkait pemanfaatan ya, pemanfaatan. Jadi bukunya bisa di-searching, dilihat ada atau tidak. Kalaupun ada nanti dilihat ketersediaannya. Karena ada beberapa buku ketika dilihat ada, tapi ketersediaannya sedang dipinjam. Jadi kalau mau berangkat dari rumah nih ke perpus, searching dulu. Kalau ternyata sudah dipastikan tidak ada atau sedang dipinjam, lebih baik chat aja ke WA. Pak ini kapan kira-kira dikembalikan atau kapan tersedianya? Insya Allah direspon oleh admin. Ya. Slide yang tadi maaf belum. Nah kemudian ini ada BioLink. BioLink itu adalah kumpulan tautan semua yang terkait dengan perpustakaan. Di situ nanti akan terhubung dengan tautan ke Facebook dan Instagram. Ya, insya Allah kita update juga di Facebook dan Instagram. Cuma belum ada TikTok karena saya belum bisa ngedit video. Dan di sini bisa berkomunikasi juga.
Nah, untuk Facebook dan Instagram ini saya pengen kasih hadiah, tapi karena nggak ada 50.000 Pak Rudi, nggak ada 50.000-nya. Saya pengen kasih hadiah nanti paket buku untuk teman-teman 3 orang yang tercepat yang follow Facebooknya Perpus dan Instagram. Kemudian di capture dan dikirimkan ke nomor admin. Ya, nanti ada hadiah 3 paket buku. Bukunya 1 buku Islam dan Sekularisme karya Syed Naqib Al-Atas, kemudian ada buku ekonomi dan ada buku pendidikan. Nah, nanti sekitar 3 buku untuk 3 orang yang tercepat. Nanti saya lihat ininya ya, riwayatnya. Oke, kemudian yang terakhir di bagian bawah kita ada grup pemustaka yang diharapkan teman-teman semua mahasiswa, Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di grup, karena di sana ada sharing dari sesama teman dari lintas prodi ya, dan bahkan alumni juga ya. Kemarin ada yang minta tanda tangan untuk ijazah bebas pustaka, itu sampai titip pesan ke saya, Pak Rido, tolong saya jangan di-kick ya, jangan dikeluarin dari grup. Meskipun saya sudah alumni, saya tetap butuh referensi dan info-info terkait dengan perpustakaan. Kalau untuk di Facebook kita juga ada grup tentang informasi jurnal. Alhamdulillah di Pasca juga disediakan selain ruang perpustakaan, ya ada juga ruang belajar di gedung yang di bawah. Kalau ruang perpustakaannya itu ada di lantai 1 di gedung ini. Ya, lantai 1 di gedung ini, nanti kita lihat gambarnya. Ruang belajar ada di gedung Soleh Iskandar, gedung yang di bawah. Kemudian ada juga laboratorium yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini semuanya bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semua untuk belajar. Ya. Kenapa saya tekankan di sini? Karena tadi mengingat usianya sudah masa mudanya sudah lewat, dan tadi kata siapa, Buya ya, ada lebih mengutamakan pasti keluarga dan anak ketika sampai di rumah. Nah, curhat-curhat yang masuk ke saya adalah ketika tesis itu lama selesai, dia datang nih, setahun datang lagi. Saya pikir sudah lulus Pak, saya tanya. Oh belum, kenapa? Di rumah tuh nggak bisa ngerjain tesis dan disertasi. Karena apalagi ibu-ibu ya, mohon maaf. Kalau di rumah udah jadi superwoman biasanya ya. Nggak mungkin pegang ini lagi, kebanyakan seperti itu. Jadi tempat mengerjakan tesisnya atau disertasinya itu di perpustakaan atau di ruang belajar atau di laboratorium yang kita punya. Jadi manfaatkan itu secara maksimal karena sudah disediakan ya. Jadi kalau datang ke kampus ya tolong mampir lah gitu. Mampir. Ada plusnya kalau mampir ke perpustakaan, yang suka kopi robusta bisa masuk ke dalam ruang pustakawan. Kita ngopi bareng. Ada yang senyum-senyum tuh. Mahasiswa alumni S2 ya yang suka ikut ngopi. Boleh slide berikutnya? Nah, ini grupnya kita update, yang chat juga dibalas di sini. Info-info ada di sini ya. Saya sering berbagi info jurnal ataupun e-book. Ya. Kalau nyari buku nggak ada yang tercetak, bisa chat ke nomor admin ini ataupun bisa langsung di grup. Kalau di grup itu enaknya yang jawab bukan admin doang, ya. Ada mahasiswa lain yang ikut menjawab. Informasi tentang jurnal yang mau terbit juga suka di-sharing oleh teman-teman anggota yang lain. Boleh selanjutnya. Ini dilewat aja ya, tadi udah visi misi udah banyak diceritain. Nah, ini tata tertib perpustakaan. Udah harus dibacakan ya. Dan itu capturean Instagram. Boleh next lagi. Ini video ya, boleh bisa disetel nggak ya? Jadi 2 slide terakhir kalau nggak salah video. Nah, nanti kalau nggak sempat mampir belok, boleh lihat dulu nih. Nah, itu ada karpet. Nah, ada nampak karpet di situ
untuk yang sering bawa anak. Jadi kalau di ruang kelas mungkin ada yang tidak mengizinkan bawa anak, atau memang biasanya nggak bawa anak ya kalau di kelas. Tapi di perpustakaan boleh bawa anak, boleh main. Next lagi. Sama ya. Next lagi coba, next. Nah ini ada 3 video nih, boleh di. Nah, ini ada tempelan jadwal, mohon maaf karena ada perubahan jadwal layanan. Nah ini nama kepala perpus kita Pak Ali Maksub. Pak Ali ada di ruangan nggak ya? Di bawah kayaknya tadi ya. Boleh next lagi? Udah beres ya. Next aja next. Nah ini susunan pengurus ya. Susunan pengurus ini saat ini masih minimalis ya. Sebelumnya ada ini ya sudah direvisi ya. Jadi sebelumnya kita di perpustakaan itu ada 2 layanan utama, layanan sirkulasi dan layanan referensi. Ya selain yang medsos tadi ya yang menggunakan grup. Nah untuk layanan sirkulasi ini saya ceritakan sedikit supaya nanti nggak banyak kecewa ya. Jadi saat ini karena memang dihandle oleh 2 orang, sebelumnya 4 orang, dan karena ada restrukturisasi dan perubahan kebijakan dari universitas, 2 bulan lalu kita tuh masih tegang nih perpus pasca ini masih dipertahankan atau diintegrasikan, di merger dengan perpustakaan universitas. Karena tahun sebelumnya itu ada kebijakan perpustakaan di fakultas-fakultas atau perpustakaan selain perpustakaan universitas itu di merger. Jadi belajarnya di satu tempat di perpustakaan universitas. Alhamdulillah pimpinan sekolah pasca mempertahankan supaya perpustakaan pasca tetap berdiri. Jadi karena perpustakaan pasca masih berdiri dan layanan-layanan masih bisa dipertahankan, proses pergantian SDM atau penambahan SDM ini kemarin tertunda karena ada rencana mau di merger saat liburan kemarin. Jadi pas liburan itu udah mau packing juga nih, mau pindah tempat. Nah, perpustakaan universitas itu ada yang sudah pernah ke perpustakaan universitas? Saat ini baru diresmikan lokasi baru karena gedung yang tadi diceritakan oleh ketua yayasan itu yang mau dibangun gedung besar. Itu sebelumnya adalah ada bangunan perpustakaan universitas di situ. Nah, karena dialihfungsikan, perpustakaan universitasnya dipindah di sisi timur masjid. Ya, sisi timur masjid. Jadi terintegrasinya sambungnya dengan masjid ya. Ini ciri khas UIK ya. Rektoratnya juga nyambung dengan masjid, perpustakaan universitasnya juga nyambung dengan masjid. Nah, perpustakaan pasca insya Allah kabar terakhir tetap akan dipertahankan sehingga layanannya nanti mudah-mudahan bisa dilengkapi dan disempurnakan lagi. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, jadwal layanan kita melayani mahasiswa Senin sampai Sabtu. Sebelumnya malah Senin setiap hari ya, hari Ahad juga buka. Cuma ini karena ada beberapa kebijakan dan sudah tidak boleh kuliah di hari Ahad setahu saya sekarang ya. Kalau dulu masih boleh soalnya. Dulu masih buka. Setiap ada mahasiswa kuliah kita tetap buka. Senin buka jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Sampai hari Kamis. Hari Jumat buka jam 9 pagi, tutup jam 3 sore sampai Jumat dan Sabtu, maaf. Jumat dan Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore. Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 21. Jadi yang punya kesibukan pagi hari kuliah atau kerja bisa datang malamnya. Kalau yang kuliah malam bisa datang paginya. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dan silakan nanti berkunjung, saya undang ke
ruang perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pustakawan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Penyerahan surat keputusan mahasiswa baru dari Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor kepada yang terhormat Bapak Haji Hendri Tanjung PhD beserta para ketua program studi untuk kami mohon kesediaannya untuk dapat berdiri di depan untuk penyerahan SK. Program studi yang pertama yaitu program Doktor Pendidikan Agama Islam. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Budi Handrianto untuk dapat berdiri di depan. Selanjutnya yaitu program Doktor Ekonomi Syariah. Yang diwakili oleh Ibu Hajah Kuroh Ayunia. Selanjutnya yaitu program Magister Pendidikan Agama Islam oleh Ketua Program Studi Bapak Dr. Haji Abbas Mansur Tamam LCMA. Selanjutnya yaitu program Magister Ekonomi Syariah oleh Bapak Dr. Haji Tri Siladi. Selanjutnya yaitu program Magister Manajemen yang diwakili oleh Ketua Program Studi Profesor Dr. Hajah Indu Purnahayu. Selanjutnya yaitu program Magister Teknologi Pendidikan yang diwakili oleh Ketua Program Studi Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin. Program studi yang terakhir yaitu Magister Komunikasi Penyiaran Islam yang diwakili oleh Ketua Program Studi Ibu Dewi Anggraini PhD. Baik, mohon tepuk tangannya kepada Bapak dan Ibu dan terima kasih kepada Bapak Haji Hendri Tanjung PhD yang telah memberikan surat keputusan kepada masing-masing program studi. Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah rangkaian acara kegiatan Ta'aruf Mahasiswa Baru Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun akademik 2024-2025 telah selesai dilaksanakan dengan penuh hikmat dan tertib. Kepada seluruh peserta ta'aruf yang baru saja dikukuhkan, kami mengucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan selamat menuntut ilmu. Kami, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ta'aruf, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas segala bentuk apresiasi. Semoga menjadi amal ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta tamu undangan. Kami tutup rangkaian ta'aruf Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.